Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube Ocentos. Oke, kali ini saya akan mencoba berbagi tentang editing workflow untuk video 360 sampai nanti akhirnya bisa diupload dan kita tonton bareng-bareng gitu ya. Khusus untuk video kali ini, saya akan spesifik untuk membahas dua kamera, yaitu Ricoh Theta Z1 dan juga GoPro Max. Nah, kita kenalan dulu sama kameranya. Ini Ricoh Theta Z1, kelihatan ya. Nanti bisa di googling lebih lanjut. Kemudian yang ini GoPro Max. Sebelum masuk ke timeline Premiere Pro, alangkah baiknya kalau kita mengenal file-file yang dihasilkan oleh dua kamera ini. Nah, tadi seperti saya bilang ada Ricoh Theta Z1 dan juga GoPro Max ya. Jadi dua ini yang akan kita lihat. Oke, kita lihat dulu Ricoh Theta. Untuk Ricoh Theta, file video yang dihasilkan itu seperti ini. Mari kita lihat bareng-bareng. Jadi dia seperti dua bulatan kanan kiri seperti itu. Bisa langsung kita preview di player di komputer kita. Gitu ya. Formatnya MP4 sama dengan video-video pada umumnya, hanya saja bentuknya dia itu bulatan kanan kiri. Kemudian yang berikutnya adalah GoPro Max. GoPro Max itu untuk satu kali klip rekaman video 360 itu ada 3 file ini ya, ini biar tahu aja. Nah, ini yang utamanya dengan format .360, tapi aku selalu pakai bahwa ini satu paket klip. Persamaan dari dua kamera ini adalah file yang dihasilkan harus dikonvert dulu. Nah, kita langsung aja mengkonvert untuk yang Ricoh Theta Z1 dulu. Itu menggunakan aplikasi Ricoh Theta. Aplikasi ini bisa di-download melalui websitenya. Nah, cara mengkonvertnya adalah kita langsung saja drag and drop file MP4 ini ke dalam aplikasi. Nah, akan ada dialog box seperti ini, yaitu untuk convert video. With top bottom correction, aku akan selalu cek. Reduction to full HD tidak aku cek karena aku pengen videonya ukurannya sesuai dengan apa yang dihasilkan. Terus tinggal kita edit aja ya ininya, destination output filenya. Biasanya akan ada extension ._ir di sini kalau udah terconvert. Nah, kita save aja, start. Oke. Proses convertingnya sudah selesai dan ini sudah menjadi satu video equirectangular kalau mau dilihat. Jadi file-file seperti ini yang nantinya akan kita edit di Premiere Pro. Oke ya. Sekarang kita lanjut untuk memproses file dari GoPro Max. Nah, aplikasi yang digunakan adalah GoPro Player khusus untuk Mac, dan di Windows itu ada GoPro Player. Oke, ini langsung kita pilih aja filenya .360. Oke, ini aplikasi dari GoPro. Kita langsung ke file, kemudian export as 4K. Kenapa nggak 5,6K? Komputernya nggak kuat. Oke, 4K ukurannya sekian. Kita akan pakai codec yang oke, gitu aja. Tinggal next. Kita simpan di GoPro Max. Kita kasih nama convert, lalu save. Ini masih processing. Nah, ini sudah selesai converting dari aplikasi GoPro Player. Ini filenya. Nah, aku akan bikin folder sendiri deh untuk file-file yang sudah converted. Nah, yang GS angka-angka itu dari GoPro Max dan yang R00 dari Ricoh Theta.
sama-sama punya dimensi yang mirip. Ini aku tutup dulu biar nggak bingung. Sama-sama punya dimensi yang mirip ya. Jadi aspek rasionya itu sama, 1:2, satu ke bawah, 2 lebarnya. Nah sekarang kita akan coba cek apakah ukurannya sama. Untuk Recoh Theta itu menghasilkan dimensi 3840 kali 1920. Sedangkan untuk GoPro itu lebih besar, yaitu 4096 kali 2048. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah kedua video ini bisa digabung? Bisa, asal ya itu tadi, kita udah melakukan proses converting ini. Jadi kalau udah di-convert seperti ini, nanti pasti bisa diproses di Premiere Pro, begitu. Kemudian dari tadi aku menyebutkan ada istilah equirectangular. Nah, secara simple, equirectangular itu bisa dipahami kayak gini. Coba kita bayangin bumi gitu ya. Bumi itu kan bulat. Nah, pulau-pulau yang kita lihat di sana itu biasanya tergambar dalam sebuah peta dunia yang flat. Jadi image-nya itu nggak bulat tapi flat gitu, kayak peta dunia kayak gini. Nah, bumi itu bulat ya, kayak gini ya. Oke. Nah, peta itu digambarkan secara flat seperti ini. Nah, ini mirip kayak tadi hasil konvertan kita ya, jadi akan jadi satu image flat gitu, padahal sebenarnya itu 360 image. Nah, setelah kita punya file yang sudah di-convert ini, kita akan langsung aja membuka Premiere Pro. Oke, langsung aja new project. Kemudian kita beri nama aja video 360. Kita tentukan lokasinya di sini. Kita bikin folder baru, PR Premiere, choose. Oke. Biasanya sih double klik aja ya, bisa. Oke, file converted kita taruh di sini tadi. Oke, nah cara terbaik untuk membuat sequence-nya di sini, kalau aku pribadi sih lebih seneng yang paling gede. GoPro ini kan tadi ukurannya lebih gede ya, ukurannya 4096 ukurannya ini, sedangkan untuk Recoh Theta segini. Kita langsung aja drag clip ini, salah satunya aja. Kalau saya memilih yang GoPro karena lebih gede, langsung aja ke timeline, terus dia akan otomatis membuat sequence baru dengan ukuran yang menyesuaikan klip dari GoPro. Lalu file yang Recoh Theta juga bisa kita masukin aja langsung. Tapi akan ada sedikit space di sini karena seperti kita ketahui tadi bahwa ukuran dari Recoh Theta sedikit lebih kecil daripada klip dari GoPro ya. Jadi dengan mudah kita bisa klik kanan aja, lalu set to frame size. Oke. Nah, setelah di posisi ini sebenarnya ini sudah seperti proses editing pada umumnya sih. Tinggal mau cut atau mau sambung, jadi tinggal cut and paste aja. Ini aku akan coba melakukan pemotongan seperlunya aja. Oke, di sini ada bagian sepeda lewat, itu cukup menarik. Oke, nice. Kita stop di sana, hapus sisanya. Lah, lalu bagaimana melihatnya? Masa kayak gini doang? Oke, kita klik bagian ini, gambar kunci Inggris ini, kemudian VR video enable. Nah, kita ini tuh untuk view
kalau kita melihat di viewer nanti ya, kira-kira seperti ini. Bagaimana kembali lagi ke tampilan yang biasa? Ini kita akan memunculkan dulu satu icon ini, kita taruh aja di sini. Oke, nah ini untuk memindah view aja. Gini. Kemudian untuk mengatur bagaimana ketika view ini biar nggak square gini, kita edit di sini, VR video, setting. Ini kita isi 160 kali 90. Oke. Ini aku juga cuma nyontoh di YouTube aja sih. Oke ya. Jadi ini sesuai tampilan dari kalau kita nonton di YouTube gitu kan, rasionya 16:9. Oh, mungkin 16:9 ya, 160/90. Could be. Oke, saya lanjut dulu untuk editing klip berikutnya. Ini cuma kayak satu klip di pinggir kali dan di dekat TPA. Oke, aku ambil beberapa second aja. Normalnya satu klip sih mungkin bisa 20 detik gitulah, maksudnya biar penonton nggak bosen juga ya. Coba kita cek ini berapa detik. Ini 12 detik. Yang ini 18, kita pendekin aja. Oke, kira-kira segitu. Untuk efek kita bisa menggunakan efek untuk video reguler dan juga efek untuk khusus untuk VR. Ini ada fungsinya masing-masing. Kita coba dulu efek yang reguler ya. Misalnya untuk awalan dari video ini bisa pakai film dissolve aja sih. Kemudian untuk transisi bisa pakai deep to black. Ini contoh aja. Oke, kemudian untuk ending bisa pakai film dissolve. Nah, gimana dengan audionya? Dengan audio kita bisa pakai constant power, jadi kayak fade gitu sih intinya. Oke, gitu. Untuk transisi bisa juga kita pakaikan constant power supaya nggak jeglek banget lah. Oke. Ending pakai constant power juga boleh juga. Oke. Kali ini kita lanjut untuk penambahan teks. Bagaimana untuk menambahkan teks? Pakai tool type tool aja, langsung kita klik di klipnya. Oke. Bali sepi. Kita bisa edit teksnya di sini. Gitu ya, kira-kira. Kalau perlu sih kita bisa nambahin ini juga, kayak save margin supaya kelihatan di mana tengahnya dan lain-lain. Oke, ini kita coba gede, lumayan segini. Di sini. Kita tes dulu ya, seperti apa tampilannya. Ya, masih oke. Cuma ada satu efek yang akan saya jelaskan di sini. Kalau kita cari di efek itu search aja VR. Kita akan membutuhkan plane to sphere dan juga VR projection. Nah, itu udah aku simpen sih di folder favorit ini. Oke, nanti kita akan pakai itu aja. Oke, katakanlah teksnya kurang gede. Oke, kita akan gedein 180. Kurang gede, 200. Ntar coba. Nah, akan ada efek seperti melengkung gitu ya.
Nah, ini tergantung selera sih. Ada yang oke kalau mau melengkung gitu, karena menyesuaikan juga konten di dalamnya. Tapi, gimana caranya biar nggak melengkung? Klip teks ini harus kita beri efek VR Plane to Sphere. Nah, kalau kita lihat, dia akan ukurannya akan tetap apa ya? Tetap sesuai gitu dan nggak distorted gitu sih. Nah, ini bisa kita panjangin aja. Untuk lokasinya, untuk posisi dari teksnya, kita bisa menggunakan VR projection di sini. Terus kita drag and drop aja. Bagaimana cara memindahnya? Misalnya ke kanan kiri pakai pen. Mau di mana nih kira-kira posisinya? Nah, aku pengen di sini deh. Ya teman-teman nanti bisa bereksperimen sendiri ya, maksudnya yang oke yang mana. Kalau aku di VR projection ini lebih pakai yang panning, jadi memindah ke kanan kirinya proporsional gitu. Kalau tilt dan roll-nya jarang saya pakai, cuma teman-teman bisa bereksperimen. Kemudian ini kan udah oke nih di bagian depan. Kita coba mutar 360 derajat. Tapi aku pengen ada tulisan Bali Sepi juga di bagian belakang. Jadi ketika orang kesini ada teks juga, bisa. Kita akan coba duplicate aja, drag, alt, oke. Kemudian kita klik yang bagian atas, lalu kita panning lagi. Let's say di sini posisinya ya. Atau kalau pengen exact ya 180 derajat, jadi benar-benar 180 derajat di baliknya gitu. Oke, kita coba tes. Oke, sudah ada di sini ya. Setelah kita selesai memasang teks tadi, ini bisa di efek-efek, maksudku bisa diubah-ubah lah ya, font dan sesuai selera aja lah. Biasanya saya juga akan memberikan efek film dissolve untuk teks ini supaya transisinya juga lebih enak gitu. Oke, jadi gini. Oke, begitu. Oke, kita kembali lagi ke equirectangular. Untuk klip selanjutnya, saya pengen naruh image di sini, nambahin gambar di sini. Oke, kita akan coba kita import dulu gambarnya. Setelah kita mengimport image ini, lalu kita langsung aja drag ke timeline di atas footage yang kita pakai. Oke, sekarang kan emang tambah gede banget ya. Kita akan pakai efek VR Plane to Sphere. Terus kita akan coba lihat hasilnya. Oke. Bagaimana scale it down-nya? Kita akan scale it down pakai ini di VR Plane to Sphere, dan ininya yang kita atur value-nya. Oke. 25. Oke, terus bagaimana kita mau memindah? Misalnya aku pengen naruhnya di sini nih supaya sesuai dengan gambarnya. Kita akan masang efek VR projection. Lalu seperti yang tadi sudah kita pelajari, kita akan edit value pen-nya. Oke. Nah, di sini akan pas. Di sini, oke. Ketika kita lihat kayak gini. Nice. Kalau misalnya image-nya pengen ada 2 di belakang juga bisa juga sih. Kita ulang
langkah yang seperti tadi ya. Oke, tapi kali ini enggak, kita akan nambahin film dissolve aja. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada teks, ya, kemudian ada image di sini. Kali ini kita akan menambahkan sebuah watermark yang biasanya dipakai juga. Biasanya sih fungsinya untuk menutup tripod ketika pengambilan gambar gitu. Nah, ketika nonton video 360 biar kelihatan profesional aja sih. Tripod seperti ini tuh biasanya dihilangin, bisa sih pakai Photoshop gitu, terus pakai apa namanya? Lupa namanya sih, smudge atau apa gitu. Nah, kali ini aku pengen ngasih tahu aja sih cara simple untuk menutup tripod ini, image tripod ini dengan watermark logo kita. Nah, biar kece aja sih. Nah, sebenarnya banyak cara di YouTube, cuma ini cara lebih simple. Silahkan buka di nadirpage.com/logo2sphere. Nah, ini kita tinggal nanti drag and drop logonya di sini, terus kita akan drag and drop image 360 yang akan kita pakai supaya ukurannya sesuai gitu. Oke, kita langsung aja drag and drop logonya. Aku udah sempat bikin ini logonya, sampel logo udah. Kemudian image-nya kita akan ambil dari videonya aja ya. Bagaimana cara ngambil image? Tinggal klik ini aja, export frame, formatnya JPEG, browse, kemudian kita cari di, nah, taruh sini aja. Yes. Oke, kembali lagi ke sini. Kita akan drag and drop image-nya. Ini image yang kita ambil dari video tadi. Ke sini. Kita tunggu uploadannya. Masih memproses. Oke, nah ini preview aja sih. Tripod itu bisa hilang. Wah, ini tripodnya kan kelihatan. Kita tinggal scale up, scale down aja sesuai selera. Oke, aku pikir segini cukup. Langsung aja create. Oke, langsung kita download. Oke, ya, downloadannya itu formatnya TIFF ya. Kita akan coba apakah bisa langsung kita import di Premiere. Kita buktikan. Oke, bisa. Kita akan coba langsung aplikasikan di sini. Kita lihat dulu. Oke, bisa. Kita preview dulu kali ya, seperti apa. Asik, logonya bisa tertampang di situ ya. Oke, tinggal kita panjangin aja. Sip. Lalu seperti yang sudah-sudah, kita beri efek aja supaya ketika ending hilangnya bisa bareng. Oke, begini. Kita preview. Oke, asik. Yang ini. Oke, tripodnya jadi nggak kelihatan. Image-nya sudah ada. Mantap. Untuk logo Nadir kira-kira seperti itu ya. Kemudian sebelum exporting, biasanya saya akan menambahkan satu buah klip tambahan, yaitu 15 detik countdown gitu. Biasanya orang ketika menerima file atau link video 360 akan mempersiapkan dulu dan lain-lain untuk dimasukkan ke cardboard gitu ya. Nah,
saya mencoba untuk memberikan 15 detik itu memberikan ruang pada penonton supaya punya cukup waktu untuk persiapan, memasukkan handphonenya di cardboard atau VR viewer. Habis itu mereka bisa menonton dengan leluasa. Nah, saya sudah menyiapkan klipnya. Kita tinggal import aja di sini. Klip ini BTW cara membuatnya juga sama sih, pakai teks aja di sini kayak ini tadi. Tinggal sesuaikan dari 15, 14 gitu-gitu aja. Lalu diekspor. Oke, ini klip 15 detiknya. Mungkin akan saya beri efek dulu biar oke, tak pepetin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, angkanya itu ada di depan dan di belakang. Jadi ketika nonton itu ada di depan dan di belakang. Nah, ini mungkin nggak kelihatan ya, tapi ukurannya ini kurang pas, masih ada space di sini. Kita akan klik kanan lalu set to frame. Nah, ini lebih pas. Pasti ketemu. Ya. Sip. Oke. Setelah 15 detik kita punya logo, kita punya teks, kita punya video 360 yang bisa diakses. Kemudian kita juga memasang image di sana. Bisa aja sih nanti pas ending ditambah logo perusahaan atau apa gitu yang project kalian, terserah. Sekarang untuk exporting kita bisa langsung aja export. Biasanya saya select dulu pakai tombol X mana yang akan diekspor. Save dulu, jangan lupa. Kemudian Command N untuk export. Kita akan namai export edit video 360. Kita taruh di situ aja. Oke, kita lihat settingnya di sini ya. Biasanya format biasa sih H264. Kemudian ukurannya biarin aja kayak gini. Render at maximum depth. Kemudian ini nggak usah diutak-atik. Kemudian ini juga aku nggak utak-atik biasanya. Nah, yang penting adalah ini harus dicek. Jadi video is VR. Dia akan mengekspor ke tampilan equirectangular seperti ini. Use maximum render quality. Oke, ukurannya sekian, estimasinya. Kita langsung ekspor aja ya. Oke, hampir selesai. Oke, sudah selesai. Nice, kita save dulu. Kita akan lihat filenya. Kita akan lihat filenya, export. Nah, sama ya, sudah equirectangular. Oke, ini kalau ditonton dengan preview biasa di Mac, kita akan coba nonton pakai aplikasi Recoh Theta supaya itu kan viewer 360, jadi kita coba apakah bisa. Oke, countdownnya jalan. Oke, bisa ya. Bali sepi, ada sepeda, logo. Nice. Sekarang kita akan mencoba untuk ngupload video 360 tadi ke YouTube.
biasa, create, upload video, langsung aja drag and drop file yang tadi. Nah, kalau sepengalaman saya sih, kalau sekarang ketika kita udah ngetik yang tadi video is VR tadi, itu otomatis Premiere akan menginjeksikan semacam metadata bahwa ini video 360 yang akan membantu YouTube untuk mengidentifikasi bahwa oh ini video 360 nanti akan tampil sebagai video 360, kira-kira gitu. Edit tutorial edit 360. Oke, ini thumbnailnya bisa teman-teman bikin sendiri. Sebenarnya tidak ada setting-setting khusus sih, sama aja ngupload video di YouTube bahwa itu video 360 atau bukan. Dia sebenarnya akan secara otomatis mengidentifikasi itu nanti. Bedanya adalah ketika kita mengupload video 360, itu waktu processingnya biasanya akan sedikit lebih lama. Tuh, ini kita setting unlisted. Oke, sambil menunggu upload, kita bisa lucu-lucuan bikin image tiny planet gitu ya. Oke, kita akan gunakan salah satu tulisannya aja, very sepi. Kita gunakan logonya, lalu kita export image. Oke, lalu kita bisa menggunakan aplikasi Record Data. Ini cara cepat aja ya teman-teman. Kalau aku biasanya pakai screen capture aja karena thumbnail juga nggak butuh yang high res. Oke. Nih kita full screen. Oke, lalu kita sesuaikan aja kayak gini. Kita tinggal scroll, kita drag atas bawah, sesuaikan yang paling sesuai. Oke, kalau udah sip, tinggal screen cap. Nice. Ya ada ini sih, logo-logo kecil gini, nggak apa-apa menurutku, lucu-lucu aja. Oke, setelah selesai kita ngedit, kita export aja, cover di desktop aja nggak apa-apa. Cover edit, PNG, small size. Oke, kita akan ngupload di desktop tadi. Ya, ini. Oke, tampilannya kita udah punya ini cover untuk video 360-nya. Nah, video yang sudah diupload memang saat ini masih proses sih, tapi mungkin ketika teman-teman nanti nonton ini udah nggak ada tanda kuning seperti ini. Dan yang membedakan nanti pilihan quality-nya itu bisa sampai 4K. Kalau sekarang tuh masih 1080 doang. Nah, kita langsung coba lihat hasil editingnya tadi ya. Countdown seperti apa yang udah kita lihat. Kita cepetin aja. 3, 2, 1. Oke. Tandanya kalau video 360 itu ada tanda ini di pojok kiri atas panah. Nah, ini image yang kita tempelkan tadi ya. Terus logo juga. Oke. Sepeda, tulisan, teks, kemudian logo ada di sini. Nah, kira-kira seperti ini ketika nonton video 360 menggunakan browser. Kemudian kita akan nyoba nonton dari handphone. Ini linknya udah aku simpen.
Nah, akan ada tanda seperti ini. Tinggal kita full screen aja. Nah, karena handphone ini udah ada giroskopnya, jadi kita tinggal iniin aja udah. Atau menggunakan jari juga bisa sih. Lihat teks, lihat logo yang kita pasang tadi, kira-kira begitu. Oke, coba kita ulangi dari awal dan kita menggunakan VR viewer ya. Oke, kali ini kita akan coba pakai VR viewer. Inilah fungsi 15 detik itu, sehingga kita bisa mempersiapkan. Klik tombol ini, kemudian kita masukkan di cardboard. Ya, teman-teman mungkin nggak kelihatan ya di sini. Cuma, oke, kira-kira seperti itu teman-teman hasil dari video 360-nya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Editing workflow-nya memang agak panjang sih, agak ribet. Tapi aku pikir ini mudah sih, dan seperti editing workflow pada umumnya, cuma nambah 1-2 efek aja yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, semoga bermanfaat ya video ini. Sampai jumpa. Ciao.